Cahaya di monitor berkedip, hanya ritme, bukan bahasa manusia. Bayangkan kamu berada di ruang kontrol kapal riset di tengah Samudra Pasifik, tahun 1989. Dinding kapal terasa dingin, suara mesin berdengung rendah, dan di luar sana, ribuan meter di bawah permukaan, ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Ini bukan tentang kapal karam. Ini bukan tentang harta karun. Ini tentang apa yang direkam oleh hidrofon angkatan laut yang seharusnya sunyi senyap. Kamu mungkin berpikir laut itu luas, kosong, dan bisa diprediksi. Padahal, kita bahkan belum memetakan 10% dari dasar samudra. Apa yang ditemukan kru kapal riset ini mengubah cara pandang mereka terhadap apa yang bersembunyi di bawah tekanan jutaan ton air. Pada tanggal 14 Agustus 1989, jam 02.14 pagi, sebuah frekuensi audio mulai tertangkap. Awalnya, teknisi mengira itu gangguan mekanis. Mungkin turbin kapal, mungkin pergeseran tektonik. Namun, pola sinyal itu terlalu teratur, terlalu berpola. Bayangkan sebuah irama ketukan yang berhenti, lalu berlanjut dengan interval yang persis sama selama 40 menit. Di ruang gelap itu, tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya menatap jarum osiloskop yang menari mengikuti irama yang tidak berasal dari makhluk hidup yang kita kenal. Ilmuwan yang memimpin misi itu, Dr. Arist Hornama, yang dihapus dari sebagian besar arsip publik, memerintahkan penguncian data. Dia tahu jika ini bocor, akan ada kepanikan global. Kita terbiasa dengan suara paus, suara retakan es, suara kapal selam. Ini berbeda. Ini terdengar seperti detak jantung yang beresonansi dengan logam. Kita berbicara tentang kedalaman 4 kilometer. Cahaya matahari tidak sampai ke sana. Suhu air mendekati titik beku. Jika ada sesuatu di sana yang memancarkan sinyal, apakah itu sesuatu yang sengaja berkomunikasi atau hanya pantulan dari sesuatu yang sudah ada di sana sejak zaman purba? Mari kita bicara tentang tekanan. Di kedalaman itu, baja biasa akan hancur seperti kaleng soda yang diinjak gajah. Apapun yang mengirim sinyal itu harus memiliki struktur molekul yang sangat berbeda. Mungkin biologis, mungkin sintetis, mungkin sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika modern. Tekanan air di sana mencapai 400 atmosfer. Untuk memahami perbandingannya, itu setara dengan seekor gajah yang berdiri di atas jempol kakimu. Namun, sinyal itu tetap stabil. Plot twistnya muncul 3 hari kemudian. Sinyal yang sama terdeteksi 1000 mil jauhnya dari lokasi awal. Kecepatan perpindahannya mustahil. Tidak ada kapal selam. Tidak ada mamalia laut yang bisa bergerak sejauh itu dalam waktu kurang dari 72 jam tanpa deteksi oleh sonar militer. Sesuatu itu berpindah seolah-olah ia tidak harus berurusan dengan hambatan air, atau mungkin itu tidak berpindah. Mungkin ada banyak benda yang sama di titik-titik berbeda, menunggu sesuatu yang tidak kita ketahui. Saat kru kapal mencoba mendekati titik koordinat sumber suara, instrumen navigasi mereka mulai kehilangan akurasi. Kompas berputar liar. GPS mati total. Mereka merasa seperti berada di dalam zona vakum. Keheningan di kapal saat itu begitu mencekam hingga kamu bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Mereka memutuskan untuk menurunkan kamera bawah laut. 1 jam perjalanan turun ke dalam kegelapan abadi. Lampu sorot kapal selam mini itu menembus kabut laut yang pekat. Dan di sana, di antara bebatuan vulkanik yang tajam, mereka melihatnya. Bukan monster, bukan alien, melainkan sebuah struktur berbentuk geometris sempurna. Seolah-olah ada tangan cerdas yang memotong batu tersebut dengan presisi laser. Namun, struktur itu tidak mungkin ada di sana. Berdasarkan data geologi, wilayah itu terbentuk jutaan tahun lalu, jauh sebelum peradaban manusia mengenal teknik memahat batu. Jadi siapa yang membangunnya? Atau lebih tepatnya, apa yang menggunakannya sebagai rumah? Dr. Thorne mencatat dalam lognya bahwa dia merasa diperhatikan. Bukan perasaan paranoid biasa, tapi perasaan bahwa ada ribuan mata yang menatap tepat ke arah kapal mereka dari balik kegelapan. Mereka dilarang keras untuk membicarakan ini setelah kembali ke daratan.
Rekaman audio yang seharusnya menjadi penemuan abad ini hilang, dihapus dari server utama oleh otoritas yang tidak pernah memperkenalkan diri. Sebagian besar orang menyebut ini teori konspirasi. Mereka bilang ini hanya gangguan magnetik biasa. Tapi, tanyakan dirimu sendiri, kenapa sebuah kapal riset yang menghabiskan dana jutaan dolar mendadak ditarik kembali ke pelabuhan tanpa membawa data apapun? Kenapa mereka yang terlibat dalam proyek itu mengundurkan diri dan menghilang dari kehidupan publik? Kadang-kadang, apa yang kita cari di laut bukanlah apa yang kita temukan. Terkadang, lautlah yang membiarkan kita menemukannya, hanya untuk melihat apakah kita cukup pintar untuk memahami peringatannya. Sinyal itu tidak berhenti. Itu hanya pindah ke frekuensi yang tidak bisa lagi kita dengar. Mungkin sekarang, saat kamu duduk dengan tenang di ruanganmu, sinyal itu masih ada di sana, berdetak tepat di bawah lantai yang kamu pijak, menunggu waktu yang tepat untuk menjawab kembali. Apakah kita benar-benar siap untuk mendengar apa yang mereka katakan ketika mereka akhirnya memutuskan untuk muncul ke permukaan? Atau lebih mengerikan lagi, apakah kita benar-benar ingin tahu apa yang telah mereka awasi selama ribuan tahun tanpa kita sadari?